Prof. Arthur Alison. Bersyahadat karena ayat ini. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawafal anfusa hina mautiha walali lem tamut fimana amiha fayumsikul lati kada. Alaihal mauta wa yursilul uhra ila ajalim musamma. Inna fizalika la ayatil liqomai yatafakaron. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Juz ke-24. Tafsir. Karena Nabi Muhammad dinyatakan tidak bertanggung jawab atas kesesatan manusia. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah saja yang bertanggung jawab dan menggenggam hidup manusia. Semenjak kehidupan dunia sampai ke kehidupan akhirat. Hanya Allah lah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya ketika dia mati. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan ketika dia tidur. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Pada ayat ini, Allah menerangkan satu macam kekuasaannya yang sempurna dan sifatnya yang mengagumkan. Yaitu dialah yang memegang roh manusia ketika tiba ajalnya dengan memutuskan hubungan roh dengan raganya dan memegang roh orang itu pada lahirnya saja sehingga tidak dapat mengemudikan raganya. Akan tetapi hubungan di antaranya tetap masih ada. Allah menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dengan tidak mengembalikan roh itu. Dan melepaskan jiwa yang lain dengan mengembalikan jiwa ke dalam raganya. Sehingga ia dapat bangun dari tidurnya sampai kepada waktu yang ditentukan. Orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya dan orang yang belum mati hanya tidur saja. Rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali ke raganya lagi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dalam tubuh manusia itu ada jiwa dan roh yang hubungannya seperti sinar matahari. Akal dan jiwa dapat berpikir dan menentukan pilihan. Sedang rohnya yang menyebabkan ia dapat hidup dan bergerak. Kedua-duanya dimatikan ketika tiba ajalnya. Dan dimatikan jiwanya saja ketika ia tidur. Sedang rohnya tetap masih ada. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu akan tidur, maka hendaklah ia meniupkan ke dalam pakaiannya di sebelah dalam. Karena ia tidak mengetahui apa yang tertinggal di dalamnya. Kemudian hendaklah ia mengucapkan, ya Tuhanku, dengan namamu aku meletakkan lambungku ini, dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. Jika engkau menahan jiwaku maka sayangilah dia, dan jika engkau melepaskannya kembali, maka peliharalah dia seperti engkau memelihara orang-orang yang saleh. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Qatadah, yang berbunyi. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada para sahabat pada malam ketika tidur di lembah. Sesungguhnya Allah menahan roh kamu bila dikehendakinya, dan mengembalikannya bila dikehendakinya. Keterangan mengenai Quran Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar terdiri atas 75 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Saba. Dinamakan Az-Zumar rombongan-rombongan karena perkataan Az-Zumar yang terdapat pada ayat 71 dan 73 ini. Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan keadaan manusia di hari kiamat setelah mereka dihisap. Di waktu itu mereka terbagi atas dua rombongan. Satu rombongan dibawa ke neraka dan satu rombongan lagi dibawa ke surga. Masing-masing rombongan memperoleh balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia dahulu. Surat ini dinamakan juga Al-Ghuraf kamar-kamar, berhubung perkataan Ghuraf yang terdapat pada ayat 20, di mana diterangkan keadaan kamar-kamar dalam surga yang diperoleh orang-orang yang bertakwa. Hadits pilihan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman, yakni dijadikannya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah.
Dan dia benci kembali kepada kekufuran. Seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 15. Sumber Kemenak.go.id